Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Wah, nama saya Adam Abdillah Mahmud. saya Ade Marcelino. Kami dari kelompok 1 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika angkatan 23 offering A. Di sini izin mau presentasi untuk tugas perkuliahan Data Science, di mana kami disuruh memiliki tugas untuk mereview 3 jurnal, dan topik yang kami ambil di sini adalah penggunaan data science pada dunia pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama ada Educational Data Mining dengan judul A Survey of Educational Data Mining. Jurnal yang pertama ini membahas prediksi performa siswa di sekolah berdasarkan data akademik, yaitu dari nilai, kehadiran, dan tugas. Untuk metode yang digunakan yaitu menggunakan decision tree, di mana memberi hasil intervensi yang sederhana, kemudian ada random forest dengan data yang lebih akurat karena memakai banyak tree, kemudian ada menggunakan SVM yaitu Super Vector Machine. Untuk tujuannya membantu guru membuat pembelajaran personal yang sesuai dengan kemampuan setiap siswa yaitu adaptive learning. Untuk selanjutnya metode dan hasil. Langkah-langkahnya pertama ada koleksi data, yaitu mengambil nilai ujian melalui kuis, aktivitas belajar, kemudian ada pre-processing, yaitu membersihkan data yang salah atau yang hilang, kemudian ada modeling, yaitu membangun model untuk prediksi selanjutnya. Untuk EDM yaitu Education Data Mining-nya, yaitu membantu mengidentifikasi siswa berisiko lebih cepat bahkan sebelum nilai akhir muncul. Untuk hasilnya yaitu intervensi dan kurikulum yang adaptif. Selanjutnya Oke, untuk jurnal kedua kami review dari jurnal yang berjudul The Use of Assistive Technology for Student with Visual Impairments, yang di sini berfokus pada pembelajaran digital untuk siswa tunanetra. Yang menjadi masalah utama yaitu akses teknologi dan dukungan institusi dengan tujuan pendidikan inklusif berbasis ICT. Selanjutnya, oke, di sini untuk bagian metode dan hasil, analisis hubungan akses teknologi dan hasil belajar menggunakan classification, clustering, recommendation, dan NLP membantu siswa tunanetra untuk membaca teks. Nah, di jurnal ini melakukan analisis apakah ketersediaan teknologi mempengaruhi hasil belajar siswa tunanetra, dan pendekatan data science yang digunakan yaitu ada classification yang berupa mengelompokkan siswa berdasarkan kebutuhan, lalu ada clustering yaitu mencari pola perilaku atau tingkat akses teknologi, dan recommendation system atau memberi rekomendasi materi belajar yang sesuai. Teknologi NLP atau Natural Language Processing digunakan untuk mengubah teks menjadi text to speech, jadi dikonversi menjadi suara gitu kurang lebih, membantu siswa tunanetra mengakses materi lebih mudah karena keterbatasan mereka untuk uh, melihat teks secara visual. Maka teknologi NLP ini nantinya akan membantu mereka untuk lebih cepat menyerap materi dari konversi teks tadi menjadi suara gitu. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada performance prediction dengan judul Student Performance Prediction with Machine. Untuk jurnal ini, jurnal ketiga, fokus pada prediksi performa akademik mahasiswa dengan data sebesar 32.528 mahasiswa, membuat hasil penelitian ini lebih valid. Untuk ini menggunakan SVM
dengan menghasilkan akurasi tertinggi hingga 96%. Selanjutnya untuk metode dan hasilnya, yang pertama ada langkah-langkah. Pertama ada processing, pre-processing, yaitu membersihkan data mahasiswa, kemudian ada clustering, kemudian ada modeling dan evaluation. Kedua ada faktor yang paling berpengaruh, yang pertama uji nilai masuk, yaitu nilai ujian masuknya, kemudian ada kredit, jumlah kredit atau beban studinya, kemudian ada wilayah, ada ini domisili. Tiga ada gunakan hasil untuk ini adalah hasil yang digunakan untuk learning which-nya agar mahasiswa bisa mendapatkan metode belajar yang paling tepat. Selanjutnya, Nah, pada slide selanjutnya ini untuk di sini kita ada perbandingan dari ketiga jurnal tadi. Yang pertama itu adalah jurnal pertama fokus pada prediksi performa siswa di sekolah. Yang jurnal kedua ini untuk inklusi pendidikan untuk siswa tunanetra. Yang ketiga, prediksi performa mahasiswa di perguruan tinggi. Nah, kesinambungannya adalah semua menggunakan data science untuk proses pembelajaran yang adaptif dan personal. Seperti yang prediksi performa siswa di sekolah, itu dari situ mungkin dapat muncul klasifikasi siswa sesuai kebiasaan siswa dan nilai-nilai siswa. Untuk pendidikan siswa tunanetra, seperti kita sudah jelaskan tadi, bisa untuk membantu mereka mendapatkan pembelajaran yang lebih sesuai. Dan untuk jurnal ketiga lebih ke fokus pada performanya untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Selanjutnya, nah, untuk integrasi dan implikasi data science buat pendidikan lebih prediktif dan inklusif. Integrasi prediksi dan intervensi inklusi hasil kebijakan berbasis datanya juga akurat. Pendidikan masa depan berbasis prediksi atau prediktif bisa dibilang dan inklusif. Integrasi data science dapat dilakukan melalui prediksi kinerja akademik. Lalu intervensi bagi siswa atau mahasiswa yang beresiko. Inklusi untuk memastikan semua peserta didik mendapatkan akses yang setara. Nah, dari situ hasil yang didapatkan adalah kebijakan berbasis data yang akurat. Selanjutnya, baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Ini kesimpulannya kita menggunakan EDM, Educational Data Mining, dan ML yaitu Machine Learning sangat membantu terutama untuk memprediksi performa siswa dan mahasiswa. Kemudian ada ICT yang mendukung akses pendidikan masuk semua termasuk siswa tunanetra. Dan secara keseluruhan data science itu memungkinkan sistem pendidikan lebih cerdas, lebih efisien dan adaptif terhadap kebutuhan tiap individunya. Kurang lebih itu kesimpulannya, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.